absen dulu ya. Ya, pertama si Ananda, Andre, Anggi, ya. Oke, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu mata pelajaran IPS. Sebelumnya, tugas-tugas yang minggu yang lewat yang diberikan sudah selesai kan? Siapa yang sudah selesai tunjuk tangan? Oke. Sekarang kita masuk pembelajaran, yaitu tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan manusia. Sebelumnya, siapa yang tahu apa pengertian kelangkaan? Kelangkaan berasal dari kata langka atau berarti jarang atau tidak ada, iya kan? Yang mana pengertian kelangkaan di situ kondisi ketika manusia itu memiliki sumber daya ekonominya terbatas atau tidak cukup. Apa yang bisa membuat contoh yang dikatakan kelangkaan? Contohnya apa aja? Pertama, dia batu bara, baru apa lagi? Gas, ya. Gas, yang minyak, bumi. Ya, kita perhatikan satu persatu kebutuhan manusia. Yang mana kebutuhan manusia itu sangat penting. Dibagi lagi kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan ya, kebutuhan manusia, pengertian kebutuhan. Yang mana kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda ataupun jasa yang diberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Sebab-sebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, terjadi kelangkaan karena ada bencana alam. Contoh bencana alam apa saja? Iya, contohnya longsor. Yang kedua, longsor tsunami. ya, longsor tsunami. Yang berikutnya, geografis yang berbeda-beda. Terbatasnya kemampuan produksi. Ya, contohnya itu bahan bakar minyak habis. Seperti yang sekarang masa COVID-19, masker habis. Kita lihat dulu apabila terjadi kelangkaan. Apakah dampak kelangkaan itu bagi manusia? Yang pertama, ya, terjadi kemiskinan. Terjadinya pengangguran yang meningkat. Ya, pengangguran berarti tidak mempunyai pekerjaan. Seperti kita lihat di situ. Terjadilah dia apa? Ya, mencuri. Ya, pencurian. Karena mungkin dia tidak mempunyai uang untuk merokok. Dia merasa lapar, tidak mempunyai uang. Ya, jadi terjadilah dia kriminalisasi. Apakah usaha kita dalam mengatasi kelangkaan sumber daya alam itu? Ya, yang mana yang pertama di situ skala prioritas kebutuhan. Artinya di situ diutamakan dulu yang lebih penting. Jadi yang kedua, berlaku adil dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Yang terakhir kita lihat di situ ada beberapa upaya pemerintah untuk bagaimana cara untuk menstabilkan harga barang supaya tidak terjadi kelangkaan. Yang pertama, menentukan jumlah persediaan barang menjelang perayaan hari besar dan potensi gagal panen akibat pengaruh iklim. Artinya pemerintah membuat stok. Yang kedua, memberikan pelatihan dan bantuan bagi petani seperti bantuan pupuk, bibit yang dapat meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. Ya, artinya bahwa pemerintah kita harus jeli atau bisa memberikan bantuan-bantuan khususnya kepada para petani supaya untuk menstabilkan harga barang itu. Yang mana yang ketiga, membangun lebih banyak gudang penyimpanan barang yang merata di segala daerah sehingga dapat menyimpan lebih banyak persediaan barang dan terhindar dari kelangkaan. Ya, jadi demikian pembelajaran kita hari ini tentang kelangkaan. Ya, sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba dulu buat soal latihan yang pertama, tulis di buku catatannya. Yang pertama, apakah kelangkaan itu? Yang kedua, buatlah minimal 3 contoh sumber daya yang terbatas jumlahnya.
Yang ketiga, jelaskan benarkah jika banyak yang membutuhkan. Jelaskan benarkah jika banyak yang membutuhkan terjadi kelangkaan, kemukakan alasannya. Yang keempat, mengapa manusia harus arif? Mengapa manusia harus arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya? Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Jangan lupa mengerjakan tugasnya.